Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dari Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Vokasi. Di sini saya akan memaparkan hasil artikel saya yang berjudul Tingkat Pelayanan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH kepada anggota Kelompok Tani Hutan atau KTH di Desa Sungsang 3, Kabupaten Banyuasin. Yang pertama, pendahuluan. Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan. Hutan memiliki banyak manfaat, yaitu sebagai filter polusi udara, penyuplai oksigen, menjaga kesuburan tanah, serta sebagai sumber plasma nutfah. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, hutan memiliki dampak buruk sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya bencana dan terjadinya konflik antara pemerintah dan masyarakat setempat. Maka dari itu, Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH mendorong masyarakat sekitar untuk membentuk kelompok tani hutan atau KTH dalam mengajukan izin perhutanan sosial. KPH yang ditugaskan berjumlah 5 orang tim pendamping. Di Desa Sungsang 3 telah terbentuk 3 KTH dengan jumlah anggota keseluruhan 86 orang. KPH berpartisipasi langsung ke lapangan melayani masyarakat. KPH juga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Identifikasi masalah. Berdasarkan hasil studi pendahuluan wawancara bersama KPH dan Ketua KTH, ditemukan beberapa masalah yang terjadi. Yang pertama, keterbatasan tim pendamping hanya ada 5 orang. Terkait dengan responsif dan empati masih kurang baik karena beberapa petani masih kurang paham tentang maksud dan tujuan bergabung dalam perhutanan sosial. Tetapi untuk menanyakan secara langsung sulit dilakukan karena keterbatasan tim pendamping. Hal ini mengakibatkan informasi yang diberikan hanya dapat disampaikan dari mulut ke mulut anggota lainnya. Yang kedua, akses layanan melalui media telepon. Terkait dengan reliability tentang proses dan akses layanan, KPH masih sulit menjalani komunikasi bersama KTH melalui media telepon karena beberapa titik wilayah di Desa Sungsang 3 yang masih sulit mendapatkan sinyal. Yang ketiga, jaminan waktu. Jaminan waktu ini terkait dengan tidak diberikannya jaminan waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan usulan perhutanan sosial karena sudah 1 tahun ini pengurusan belum selesai dan belum mendapatkan izin. Yang keempat, masalah transportasi. Jarak tempuh yang cukup jauh dan daerah yang berupa perairan juga menjadi penyebab beberapa anggota tidak dapat hadir pada saat KPH melakukan pendampingan. Dan besarnya biaya transportasi yang dikeluarkan petani jika ada kepentingan khusus yang mengharuskan ketua atau anggota KTH hadir di kantor Dinas Kehutanan yang berdomisili di Palembang. Hal ini terkait dengan tangible fasilitas operasional. KPH tidak memfasilitasi transportasi seperti speedboat. Tinjauan pustaka. A. Pengertian pelayanan. Menurut Munir 2015 mengatakan bahwa pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Sedangkan menurut Grondros dalam Radminto dan Ati 2014, pelayanan adalah suatu aktivitas yang bersifat tidak kasat mata atau tidak dapat diraba, yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan, atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. B. Kualitas pelayanan. Menurut para suraman dalam Arni Purwanti dan Rahmah Wahdiniwati 2017, kualitas layanan merupakan perbandingan antara layanan yang dirasakan pelanggan atau persepsi dengan kualitas layanan yang diharapkan oleh pelanggan. Pengukuran kualitas pelayanan dapat dinilai melalui dimensi ukuran kualitas layanan menurut Zaitem, Parasuraman, dan Berry dalam Radminto dan Ati 2014. Yang pertama yaitu tangible. Tangible
yaitu ketampakan fisik. Artinya ketampakan fisik dari gedung, peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh provider. Yang kedua, reliability. Reliability atau reliabilitas adalah kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat. Yang ketiga, responsive adalah kerelaan untuk menolong customer atau menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas. Yang keempat, insurance. Insurance atau kepastian adalah pengetahuan dan kesopanan para pekerja dan kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan kepada customer. Yang kelima, empati adalah perlakuan atau perhatian pribadi yang diberikan oleh provider kepada customer. Metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara transparan tentang kualitas pelayanan KPH terhadap anggota KTH di Desa Sungsang 3, Kabupaten Banyuasin. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan dalam data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung terhadap objek yang diteliti melalui wawancara dan kuesioner. Wawancara dilakukan bersama KPH dan Ketua KTH, dan kuesioner dibagikan untuk mengukur tingkat kepuasan petani menggunakan metode kuesioner yang dibagikan kepada seluruh anggota KTH. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen yang ada di kantor UPTD KPH Wilayah 3 Palembang Banyuasin Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, populasi dan sampel. Menurut Sugiono 2018, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh anggota KTH di Desa Sungsang 3, Kabupaten Banyuasin, yaitu terdiri dari 3 KTH. Yang pertama, KTH Mitra Jaya dengan jumlah anggota 24 orang, KTH Rembak Jaya dengan jumlah anggota 27 orang, dan KTH Rembak Makmur dengan jumlah anggota 35 orang. Sehingga populasi dalam penelitian ini berjumlah 86 orang. Sampel. Menurut Sugiono 2018, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan sampel dalam penelitian ini berdasarkan pada pendapat Suharsimi Arikunto 2019 yang menyebutkan apabila populasi kurang dari 100 orang maka lebih baik diambil semua, dan jika jumlah populasi lebih dari 100 orang maka pengambilan sampel 10% sampai 15% atau 20% sampai 25% atau lebih. Karena populasi anggota KTH di Desa Sungsang 3 kurang dari 100 orang, maka diambil semua, dan sampel yang diambil adalah anggota KTH di Desa Sungsang 3 yang berjumlah 86 orang. Dari hasil dan pembahasan, adapun responden oleh peneliti membagikan 86 kuesioner kepada seluruh anggota KTH di Desa Sungsang 3. Namun terdapat 23 kuesioner yang tidak dapat diolah atau rusak. Sehingga kuesioner yang dapat diolah berjumlah 63 responden. Adapun hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, ketampakan fisik. Dapat dilihat pada layar. Dibuktikan dengan hasil kuesioner, responden menjawab 35%. Responden menyatakan setuju dan 32% responden menyatakan sangat setuju. Tangible dalam pendampingan membuat usulan sudah cukup baik. Namun kekurangan pada dimensi tangible ini yaitu pada fasilitas transportasi. Karena memang tidak disediakannya transportasi oleh KPH menjadi salah satu alasan sebagian anggota KTH tidak dapat hadir pada saat pendampingan dilakukan. Untuk mengurangi hal tersebut, seharusnya KPH dapat melakukan pendampingan ke pemukiman petani.
atau dapat melakukan pendampingan secara online agar pendampingan dapat diikuti oleh seluruh anggota kelompok tani. Yang kedua, reliability. Hasil kuesioner petani menjawab 46% setuju dan 23% sangat setuju bahwa KPH telah memberikan materi dengan jelas dan bahasa yang mudah dimengerti. Walaupun masih terdapat 22 responden yang kurang setuju pada indikator ini. KPH juga telah memberikan akses layanan melalui media telepon, tetapi kendala dihadapi dari petani, yaitu beberapa wilayah di Desa Sungsang 3 masih sulit untuk mendapatkan sinyal. Jadi kemungkinan untuk menghubungi melalui media telepon hanya dapat dilakukan oleh beberapa petani saja. Namun dalam memberikan materi dengan jelas dan bahasa yang mudah dimengerti, KPH sudah cukup baik dalam dimensi ini. Yang ketiga, responsif atau daya tangkap. Dari hasil kuesioner yang telah dibagikan, diketahui bahwa KPH telah memberikan pelayanan meliputi daya tangkap atau respon KPH kepada petani, di mana terdapat 61% menyatakan setuju dan namun terdapat 10% responden kurang setuju. Dalam pengertian respon KPH terhadap KTH dalam kegiatan pendampingan membuat usulan perhutanan sosial sudah sangat baik. Hanya saja pelayanan KPH masih kurang pada indikator interaksi timbal balik. Hal ini disebabkan karena tim pendamping yang hanya memang 5 orang, sehingga interaksi timbal balik antara KPH dan KTH masih kurang. Padahal interaksi timbal balik sangat diperlukan dalam kegiatan pendampingan ini, agar petani dapat lebih paham maksud dan tujuan membuat usulan perhutanan sosial. Yang keempat, insurance atau jaminan. Berdasarkan hasil kuesioner, pada dimensi pelayanan insurance, 59% responden menyatakan setuju dan 31 responden menyatakan sangat setuju dengan hasil pelayanan yang diberikan oleh KPH. Namun terdapat 10 responden menyatakan kurang setuju pada indikator tentang pendampingan dilakukan sampai selesai dan tepat waktu. Seperti yang disampaikan oleh Ketua KTH bahwa waktu yang dibutuhkan dalam membuat usulan ini sudah lebih dari 1 tahun masih belum selesai. Hal ini mengakibatkan kejenuhan petani dalam mengurus izin perhutanan sosial. Lalu yang terakhir, empati. Sikap empati juga menjadi hal penting dalam kualitas pelayanan. KPH diharapkan memiliki sikap empati kepada petani. Berdasarkan hasil kuesioner, 66% setuju atas pelayanan KPH pada dimensi empati ini. Tetapi 22% responden diantaranya menyatakan kurang setuju. Hal ini terdapat pada indikator KPH memberikan perhatian secara individu kepada anggota KTH. Banyak responden yang menyatakan kurang setuju. Seperti yang terlihat jelas bahwa tim pendamping hanya ada 5 orang, sedangkan keseluruhan anggota KTH ada 86 orang. Sehingga petani merasakan KPH kurang dalam memberikan pelayanan dalam memberikan perhatian secara individu kepada petani. Jadi kesimpulannya, tingkat kepuasan pelayanan KPH tergolong dalam kategori baik. Namun memang ditemukan kekurangan dalam hal fasilitas transportasi, komunikasi melalui media telepon, jaminan waktu dalam membuat persetujuan, dan juga kekurangan tim pendamping dalam kegiatan ini. Sekian presentasi artikel yang saya lampirkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.